Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya FH Any Knowledge. Hari ini kita akan bahas tentang cara membuat soal penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas secara online dengan media Google Form. Caranya sangat mudah. Kalian pertama harus login dulu, ya. Login ke akun Google kalian, kemudian kalau sudah, silahkan pergi ke Drive, ya, Drive Google. Oke, bisa di search, kemudian kalau sudah, silahkan kalian klik baru, kemudian cari Google Formulir. Oke, setelah muncul kita atur dulu di paling kanan di sini. Umum ini ketika kalian pengen syaratnya harus login ke email. Ini menanggapi jawaban siswa. Kalau ini menurut saya tidak usah. Kemudian urutan pertanyaan bisa diacak ataupun tidak, terserah kalian. Kemudian konfirmasi jika siswa sudah mengerjakan, misalnya terima kasih, jawaban Anda sudah terkirim. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di kuis. Nah, ini yang paling pokok adalah kita jadikan form atau Google Formulir ini menjadi kuis. Jadikan kuis. Kemudian rilis nilai kita atur nanti. Responden dapat memilih pertanyaan tidak terjawab, boleh. Jawaban benar jangan. Kemudian kita simpan. Setelah selesai, kita cek lagi dulu. Oh, ini masih tercentang. Ya, setelah selesai, maka nanti di sini akan ada poin totalnya. Ini menandakan bahwa form ini sudah menjadi kuis. Langsung saja kita ketikkan judulnya. Misalnya PAT 2020, mapelnya misalnya bahasa Inggris kelas 10. Oke. Kemudian misalnya di sini dikasih keterangan penilaian akhir tahun SMA Harapan Indonesia misalnya. Nah, kemudian di halaman pertama kita akan meminta konfirmasi data diri siswa. Maka kita atur dulu di sini untuk menjadikan jawaban singkat. Kita tanyakan nama bagi contoh atau nama lengkap. Oke, kemudian ini harus wajib diisi, ya, wajib diisi oleh siswa. Jadi kalau tidak, nanti tidak bisa ke pertanyaan berikutnya. Kemudian kita bisa menambahkan opsi lagi, misalnya kelas. Ya, kelasnya kita bisa menyediakan drop down. Kita pilih misalnya 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan misalnya 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan seterusnya. Ini juga wajib diisi. Nah, ini nanti akan memilih siswa. Dan kita tambahkan lagi misalnya nomor absen atau nomor peserta, boleh. Nah, nomor peserta ini juga bisa kita berikan jawaban singkat. Nah, karena nomor peserta ini harus berupa angka, maka kita pilih validasi. Ini, ya, kita pilih validasi respon. Jadi siswa tidak boleh mengisi selain angka. Nah, ini angka, misalnya kita tentukan sama dengan atau adalah angka. Jadi yang ditulis di sini harus angka. Kalau tidak, maka akan ada notifikasi bahwa salah mengisi data tersebut. Oke, setelah selesai. Nah, untuk nomor peserta kita juga bisa mengatur seperti nomor telepon, ya, tapi nanti dengan ekspresi reguler, ya, dan bisa tentukan harus mengisi dengan strip dan lain sebagainya. Tapi ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke, kalau sudah, nah, kita sekarang bisa input soalnya. Jadi ini halaman pertama, itu adalah konfirmasi nama, kelas, nomor peserta. Bisa juga nanti ada jurusan dan lain sebagainya, bisa dimasukkan di sini. Kalau sudah,
jangan tambahkan pertanyaan ya, karena ini masih ada di halaman pertama dan itu akan memberatkan ketika siswa kita menjawab atau membuka soalnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan bagian. Nah, ini artinya bagian kedua atau bagian 2 dari 2 ini maksudnya adalah menuju halaman berikutnya. Jadi setelah siswa mengisi data ini sudah diisi semua, nanti akan bisa lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di soal atau di bagian yang kedua. Nah, ini bisa kita pilih misalnya questions, pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan kita berikan deskripsinya, ini bisa diberi atau tidak. Nah, ini yang penting kita bisa berikan instruksi. Misalnya, read the following questions carefully and choose A, B, C, D or E for the best answer. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, baru kita berikan pertanyaan. Nah, untuk di pertanyaan ini saran saya ini bisa kalian berikan opsi satu-satu gitu ya. Bisa pilihan ganda seperti ini, atau bisa berubah drop down ya. Misalnya untuk opsi jawabannya. Atau kalau yang paling gampang, jadi kalian bisa input soal satu-satu di sini. Tapi saran saya kalian bisa gunakan gambar ini untuk input screenshot soal yang sudah disiapkan. Jadi nanti kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Kita cari. Nah, di sini sudah saya siapkan soal. Nah, misalnya kita lihat bahasa Inggris mana-mana ini, atau sastra. Nah, ini dia. Nah, bentuknya sudah seperti ini, screenshot soal kemudian opsinya. Jadi kita nanti tinggal pilih A, B, C, D, E nya ya, tinggal misalnya seperti ini kita pilih. Nah, setelah muncul, nah seperti ini misalnya. Jadi gambar ini itu menunjukkan soal beserta opsinya. Jadi di bagian opsi ya, kita bisa hanya menuliskan A ya, B, C, D dan seterusnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kenapa kita berikan saran seperti ini? Karena nanti akan mempermudah dan mempercepat kita untuk menginput soal ya, dibandingkan dengan tadi kalian copy paste satu-satu pertanyaan, belum lagi nanti opsinya harus satu-satu ya, itu akan memakan waktu lebih lama. Dan gambar ini juga tidak terlalu banyak ya, karena sudah dikompres automatically oleh Google. Oke, misalnya kalau pertanyaan kita bisa berikan nomor ataupun tidak juga tidak masalah. Oke, ini juga wajib diisi ya, jadi anak tidak bisa meninggalkan soal yang belum terjawab, jadi harus dijawab semuanya. Nah, kemudian setelah soal kita ini bisa juga kita resize, kita perbesar ataupun perkecil bebas. Kemudian kita pilih kunci jawaban. Nah, di sini kita bisa memilih jawaban yang paling tepat yang mana untuk kunci atau kunci jawabannya. Kemudian poin per soalnya. Karena saya misalnya 50 untuk bahasa Inggris, maka setiap nomor saya berikan 2 poin jika betul. Nah, di sini kita bisa memberikan opsi jawabannya. Misalnya ini, what does the text tell you about? Nah, misalnya di sini ada recycling paper saya berikan. Nah, selesai. Maka di sini nanti akan muncul poin totalnya. Karena kita baru membuat 1, maka poinnya adalah 2. Kemudian bagaimana untuk menambahkan soal lagi? Nah, ini tadi salah satu keunggulan kalau kita mau upload atau input soal menggunakan gambar seperti ini. Nah, ini tinggal kita berikan bagian lagi atau duplikasi bagian. Kenapa tidak saya tambahkan pertanyaan? Karena kalau saya tambahkan nanti di halaman soal ini yang nomor 1 ini nanti akan ada beberapa gambar. Kalau misalnya kita input tambahkan selama 20 atau sebanyak 20 soal, maka akan ada 20 gambar, maka itu akan memperlambat akses siswa ketika membuka halaman yang ini, halaman pertanyaannya. Maka solusinya adalah
kita duplikasi bagian ya. Tadi saya sudah, oh belum, kita duplikasi bagian. Nah kemudian tinggal kita edit saja ya, karena format di sini sudah drop downnya sudah ada, ABC kita tidak perlu tulis lagi, kita hanya tinggal ini input soal atau gambarnya atau screenshotnya tadi, kemudian sama kunci jawaban. Misalnya saya ambilkan di sini yang kedua, misalnya tadi ini ya, kita berikan yang misalnya ini. Oke. Nah misalnya bentuknya seperti ini, kita atur lagi. Nah, misalnya di sini based on the text what actually caused the flooding in the town. Nah, misalnya karena adanya ini yang jawabannya, maka kita klik kunci jawaban kemudian pilih selesai. Poinnya otomatis sama, maka 4 poin. Nah, itu sampai seterusnya ya. Ini sampai selesai. Kalau sudah, nah ini kita bisa preview dulu. Nah ini dia tadi, kita misalnya isi kelas, kita tinggal pilih nomor seperti yang penting angka ya, 12. Kalau misalnya kita isi dengan ABCD, nah ini akan ada notif harus berupa angka lebih besar daripada 0. Misalnya kita 12. Nah ini yang saya maksudkan tadi, satu halaman adalah hanya satu soal. Nah anak tinggal milih ya, B, kemudian berikutnya, nah ini juga sama. Nah nanti kirim, ini di soal terakhir ya, kirim. Ketika kirim nanti akan ada di tempat kita atau di Google Drive kita nanti akan muncul siapa saja yang sudah menjawab ini ya. Oke, sebelum ke sana kita lihat, kita atur lagi supaya lebih lebih cantik gitu ya. Kita bisa lihat ini sesuaikan tema. Nah ini bisa kita pilih warna yang menarik biar siswa juga tidak bosan. Nah misalnya seperti ini. Kemudian untuk header, ini halaman depan, ini bisa kita berikan, nah misalnya seperti, atau akan kita edit, kita buat sendiri boleh ya. Kita nanti akan berikan caranya untuk supaya memberikan header, misalnya nama sekolah, sekolah, kemudian identitas sekolahnya misalnya di sini bisa. Oke, kalau sudah ini bisa sesuaikan tema, warnanya sama. Kalau sudah kita close. Nah kemudian poin yang terakhir adalah kita bisa kirim. Nah kita kirimkan. Nah inilah link yang nanti akan kita sampaikan ke anak-anak melalui WA grup kelas misalnya, atau secara terjadwal. Nah nanti yang akan bisa siswa akses. Misalnya saya buka di sini. Nah ketika saya buka, nah munculnya adalah seperti ini. Sudah tampilannya di smartphone juga sama ya. Klik atau tautan tadi atau link tadi di WA atau di message misalnya, itu nanti akan otomatis akan kebuka di Google Chrome atau di browser ya HP siswa kita. Kalau sudah, ini berarti selesai. Nah sekarang tinggal, jadi ini sudah selesai ya, tinggal kita atur saja ini responnya. Nah nanti di respon ini kita akan mengetahui berapa jumlah siswa yang sudah mengerjakan, siapa saja. Nah itu nanti akan ketahuan di sini. Oke, untuk membuat soalnya seperti itu. Mudah-mudahan tutor ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa tonton video berikutnya masih tentang Google Form. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang respon, membuat daftar yang sudah menjawab atau yang belum, dan seterusnya. Oke, itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung video ini supaya bisa memberikan tutor-tutor yang lain tentunya yang berguna buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.